Halo, Wah, siapa itu? halo CP Dana. Halo. CP Dana, Halo. apa Halo kabar? sayang cantik. Nah, akhirnya keluar juga kan. Tadi kan ngumpet di belakang, sekarang keluar nih di spotlight. Ah, ini dia. Ini ada host opa loh, host opa. Host Opa Opa hari ini Sulaiman keren mau loh. itu tuh. Siap tanding loh. Siapa host Opa? Host Opa Sulaiman, maaf, rupanya ada beberapa ya. Halo, Ada banyak Stima. opa di sini. Oh iya, betul betul. Halo, Shalom, Stima Mas Tugis. Tima. Ya, apa kabar Stima? Ya masih unmute. Halo, Nah, selamat malam. halo. Halo, Hosarisi. Halo, shalom. Gimana? Sudah bisa tadi di ujung yang bawah? Ujung bawah, belum Tapi background-nya. Tapi harus pakai laptop atau pakai PC, Hosarisi. Kalau pakai HP agak susah. Halo. Halo, Ya. berarti nggak apa-apa. Ya. Selamat malam. Halo, CPS. Halo, salam. Halo, Mas Halo, Sore. CPS. Tadi saya bilang host Halo. opa. Sudah Siap siap, tanding. CPS. Siap Ya, menang. Mana Siap benarnya, kalah juga. mana jarumnya nggak boleh, sudah dimodif ya. oh, Join. ini warna Valentino Rossi nih. Yes. Halo, shalom Mas Joyce. Halo. Apa kabar Mas Joyce? Halo, Mas Joy. Sehat Mas Joyce? Ini tuh. Kok anunya banget ya? Orang. Ya, Anunya suaranya, Be. halo, Halo. halo, Oma. Apa Halo. kabar Oma? Masih di Salatiga Oma? Masih di Solo ya, di tempatnya Anu. Iya. Iya, sehat Oma. Sampai Ini sampai loh, kapan? Mas. Itu ada. Sampai kapan di Salatiga Oma? Enggak. Salah tiga di Solo. Oke Tuhan Oma. sehat, ya sehat. Ya. Halo Srita. Apa kabar Srita? Shalom host Rita Laura. Pakai host Rita pakai virtual background, cuman jadi kelihatannya ini apa harusnya di belakangnya yang apa? Nggak Yang bisa polos. masangnya, maaf. Yang ini Iki sing anu enak Saya supaya ini background-nya iki lho kan ya. Anu Halo, merah putih enak Mas Margareta. Apa kabar Mas Margareta? Ya, Margareta. ya. Ya, halo, Halo. selamat malam. Shalom. Malam. Halo, Mas Rita. Akhirnya bisa masuk juga ya. Nanti malam lanjut lagi di tinggi ya. Masih di Manado, host Rita? Masih di mute? Masih di mute, sayang? oh iya, Masih di Manado? sudah pulang. Oh, sehat ya? Di Tuhan. Halo, Dea Abednego. Apa Halo, kabar, Dea halo. Abednego? Gimana kabarnya? Shalom semua. Shalom. Kamu tambah gemuk deh, Abed? Ya. Gemuk ya sekarang ya? Edisi di rumah aja. Iya, kebanyakan PJJ ya. PJJ jadi gemuk ya sekarang ya. Iya, biasa. Tidur jadi tambah gemuk. Salam ya buat keluarga ya, Siap. Bet ya. Siap, siap. Terima kasih. Iya. Halo, shalom Mas Greta. Apa kabar Mas Greta? Sehat? Masih di Suaranya mute, mute. sayang? Masih di mute. Sehat.
Iya, kita masih ada 7 menit lagi nih buat perkenalan. Halo host Ance, apa kabar host Ance? Shalom. Iya, host Ance. Ya hitam yang mau dicuci. Udah dipakai tapi yang hitam. Halo host Dora. Apa kabar host Dora? Masih di mute host Dora. Wih, sama kita ada benderanya di pipi kita host Dora. Merdeka. Merdeka. Wih, mantap, Mas Dora. Shalom. Halo Selen. Apa kabar Host Ellen? Nih, Host Ellen sudah siap nih buat lombanya nih. Tina. Ya? Aksesoris warna merah nih. Ya pakai ya. Nah. Oh ya. Nah. Biar ada teman. Pakai topi dan pelek. Baru bulu dia cantik. Jadi kalau dia bilang dia kenapa bulu anjing kau tidak gugur? Dia katakan barangan dia bilang. Halo. Mau balik Oke. Sedangkan pasir pun dia bawa Jadi emas. untuk yang lomba semua udah masuk semua ya. Udah siap semua ya. Posisi untuk propertinya masing-masing sudah di samping masing-masing ya. Seperti ini. CPS masih di kantor? Di bengkel. Oh, di bengkel. Iya nih. Iya. Tapi kalau ini kok dipakai sih tuh GPS. Nanti balik malam orang pasir kan tuh di ya bawa pasir kan ya dengan kembali tadi Bapak. Tadi kita Oma sampai kapan di Salatiga Oma? Sampai betul 7 Pi katanya Pi. Kenapa? Sampai betul 7. Sampai pukul 7. Di Salatiga kan betulnya 7. Oh. Salatiga. Nah, untuk bagi teman-teman yang mau pakai virtual background-nya bisa diambil gambarnya di grup koordinator atau grup superhost ya. Caranya bagaimana ya? Bagi yang pakai laptop khususnya laptop atau PC bisa pakai virtual background. Oh, kalau pakai HP bisa ya. Kalau pakai HP agak susah. Shalom Mas Purwani. Apa kabar Mas Purwani? Suaranya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Oke. Kita sudah lagi nih 3 menit lagi kita akan mulai ya. Sudah 53 juta. Si host Platinumnya belum ada tuh yang buat lomba. Iya nih host Platinum nggak bisa masuk nih. Berarti lawan saya kurang 1 dong. Hah? Lawan kurang 1 nih. Iya, lawan kurang 1. Oh, apa? Host yang belum nyalakan video, jadi nggak kelihatan wajahnya. Hah? Iya, siapa yang sampai ya pasir ini di bawah pasir
Oh, nih host Watinem sudah masuk. Halo host Watinem. Sudah bisa masuk? Bagi peserta lomba, nanti semua kamera harap di-on-kan ya. Host Watinem sudah masuk. Sudah. Bagi yang peserta lomba, nanti untuk kameranya harap di-on-kan supaya panitia bisa melihat baik itu yang lomba kacang hijau ya, memindahkan kacang hijau dengan sumpit dan memasukkan benang ke dalam jarum. Semuanya diarahkan ke kamera ya nanti ya. Masuk. Ya, Kak Kaira. Shalom. 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 Selamat malam. Puji Tuhan, kita bertemu lagi malam ini. Semoga semua sehat ya. Amin. Merdeka. Merdeka. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan rincian acara secara singkat. Kita akan mulai dari doa pembukaan, berikut games pertama, kedua, ketiga, kesaksian pertama, firman Tuhan, saksian kedua, games pemungkas, dan doa penutup. Sebelum kita mulai, mohon peserta lomba bisa menunjukkan alat bantunya. Kita mulai dari perlombaan pertama, bubur kacang hijau. Ayo kacang hijau, kacang hijau. Ini tolong ke monitor tunjukin itunya apa alat bantunya. Host. Dibacain namanya host. Oke. Untuk yang lomba memindahkan kacang hijau, hostnya minta tolong di spotlight host KPR, host Piga, host Helen, host Lily, host Sony, host Ayu, host Lily, host Ayu. Ya, host Sonya, host Piga, host Lily, host Sony. Host Sony mana host Sony? Iya. Oke. Ada 6 ya? Oke, siap. Sudah. 6 ya, 6 ya. 6 host Ya, 6. Tony belum ada. Ya, oke. Host, Tony belum ada. udah siap ya? Udah siap di sebelahnya ya? Oke. Ya. Kita lanjut lagi peserta yang game kedua. Ya, lomba memasukkan benang ke dalam jarum. Host Watinem. Bentar, jadi dulu. Host Watinem. Host Ellen. Host Sulaiman. Host Richard. Host Ayu. Ya. Host Olivia. Mas Richard, terus siapa lagi? Host Olivia. Host Sulaiman. Ya. Ya, di spotlight, add spotlight, ya. Host Olivia. Host Ayu. Ya. Ya. Udah oke, Host Helen udah. Oke, udah siap semua ya. Oke, silakan Kakak Ira. Soal perlombaan, pemenangnya akan ditentukan oleh panitia. Di sini panitianya wakilnya Mbak Faustina. Jadi keputusan panitia tergugat ya. Yaudah, marilah kita mulai acara hari ini dengan lagu pembukaan, kemudian disusul oleh doa pembukaan yang dibawakan oleh host Mayani. Bentar ya.
Pak KPR. Lagu pertama. Lagu pembukaan. Bromik. Ya. KPR mana? Tina. Ya. Ya. Lagu pembukaan itu lagu apa? Lagu pembukaan. Kok ada lagu pembukaan? Tama dan bertata, bro. Bentar ya. Pit, posisiku udah bener belum? Upija. Halo, KPR. Ya. Bisa nggak? Halo, nggak ada suaranya. Ya, bentar ya. Nggak ada suaranya loh, Bu. Sampai Ini lagu pertama ya, Bro? Ya. Ya, aku dulu ya, bro. Ayo, lagu pertama ya. Ini, bro. Ada suaranya. Masih di mute Kakak Ira. Mari kita Masih bersatu di-mute. dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh host Aling Mayani. Silakan host Aling. Baik, kita satu hati dalam doa. Biar semuanya berjalan dengan baik ya. Acara fellowship kita malam hari ini. Bapa di surga, kami syukur buat kami. DBA Tuhan Yesus, tolong kasihkan setiap acara yang dilakukan. Biar fellowship ini membawa sukacita, membawa kami berdoa Tuhan. Internet untuk dengan baik Tuhan, jaringan kami manapun kami berada Tuhan, ikuti dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, Engkau berkati fellowship kami Tuhan, berkati setiap susunan acara dan berkati setiap kami pada saat kami selesai mengikuti acara ini, kami boleh bersyukur dan bersukacita selalu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama. Amin. Host Aling. Acara selanjutnya, mari kita bersukacita dalam perlombaan pertama, kedua, dan ketiga yang akan dipandu oleh host Anastasia. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Baik, kita akan memulai perlombaan kita malam hari ini. Yang pertama, kita akan memulai dengan lomba kacang hijau, memindahkan kacang hijau dari satu mangkok ke mangkok yang satunya lagi. Nah, untuk peserta, kita akan menentukan permainannya dengan yang paling banyak memindahkan kacang hijaunya.
Dan nanti kita akan memberikan waktu 1 menit untuk memindahkan. Jadi nanti yang paling banyak, kita hitung yang paling banyak yang menang. Oke? Oke. Ya. Untuk pesertanya, host 3, host Lily, host Sonia, host Helen, host Sony, host Ayu. Ya, nanti kita bisa melihat mereka di monitor. Siapa yang belum ya? Ayu nggak ada host ya? Ayu ya? belum bisa masuk, host Ayu. Oh. Hosonya posisinya kalau bisa mukanya juga kelihatan hosonya seperti yang lain. Nah, host Ayu nggak belum ada host Anastasia. Iya, jadi gimana ya? Mulai aja. Udah ada. Udah. Udah. Sudah. Udah mulai. Nah, ya. Oke, berarti 6 orang ya. Ya. Ini yang dilihat 6 orang aja bisa. Mukanya kasih lihat. Dipoto dulu. Anastasia. Ini yang lomba dipoto dulu. Nah, ayo. Foto sebentar ya. Ayo, yang lomba. 1, Tunggu tuh, Sony mukanya. Nah. 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Kalau bisa kelihatan pas ngambil kacang hijaunya host. Ya. Oke. Pakai timer ya. Anastasia nggak bisa pakai timer karena nanti kehilang semuanya spotlightnya. Jadi baik kamu yang mulai aja, nanti pas udah kira-kira udah tinggal 10 detik kamu kasih tahu aja. Oh gitu. Ya. Bingung. Deg-degan ya. Saya yang mimpin juga deg-degan. Timernya pun tak ada. Saya hitung ya. Dimulai. Udah siap? Dimulai dari sekarang. Ayo. Semangat. Ayo semangatin semuanya. Semangat. Ayo. Ayo Sonya, Host Lili, Host Tony. Ayo Ciliwi. Host Ayu. Ayo Ayu. Ayo. Semangat. Ayo. Ayo Sonya. Ayo. Ayo, tiga, ayo. Host Ayu agak ke sini kan kameranya biar kelihatan posisinya. Posisi mangkoknya Host Ayu biar kelihatan, nggak kelihatan. Mangkoknya Host Ayu. Host Ayu. Arahinnya ke mangkok, bukan ke orang. Ini pinter banget sih itu. Stop. Ini yang lomba mukanya serius banget loh. Itu sebenarnya. Aduh. Oke, sekarang kita hitung ya. Mulai dari Host Lili. Host Lili ada berapa? Kasih lihat, Li. Hitung. Dicatat, Hostina tolong catat. Ya. Suaranya, Li, suaranya. Suaranya. Semua suaranya dihidupin. 4, 5, 6, 7. Ayo semuanya dihitung ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 24, 25. Banyak amat.
Hebat. Berapa Cili? 28. 31. Sedotan. Latihannya udah 2 bulan sih. 35. Woi, 36, banyak. 37, Banyak banget. 8, 39. Hebat ya. Berapa? Orang gelodok. 2, 43. Kosongnya berapa kosongnya? Kosongnya berapa? Kenal tuh yang lainnya kan. 9. Banyak amat Cili nggak bisa habis. Banyak banget itu satu skupik berapa banyak? 53. 53. Satu Wow. detik, satu biji. 53 kosongnya berapa? 2. Berapa soalnya? Ada berapa? Coba dihitung masing-masing. Terus 10. Ada berapa? Ada 7. Lebih itu. Suaranya Host. soalnya. Mas Ayu suaranya. Oh, saya udah berapa? Host Helen ada berapa Host Helen? Punya saya 3. Punya saya 43. 43. Aku belum tak itu. Ospiga ada berapa Ospiga? 26. Berapa? 26. 26. Oh, 26. Oh, Sony? Oh, Sony berapa? Berapa? 23. 23. Hosonya ada berapa Host. tuh? Kosongnya 7. Hostnya ada berapa host? Suaranya dibuka host. 13. 13. Host 13. Os Ayu. Os Ayu. Bentar baru dihitung. Hah? Baru dihitung. Baru dihitung. 1, 2, 3, 4. Baru dihitung banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5. 50 lebih tuh. 50 lebih berapa? Apa lebihnya? Oke. 4, 5, 60. Masih banyak. Dikasih lihat Mas Ayu. Hah? Sebentar, aku enggak tahu. Ini bentar. Bisa kelihatan enggak? 1. Kasih lihat. Ini 10. Ini 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 60. Masih lagi ada ini. 1, 2, 3, 4. Bilang aja 70. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pengen bikin 55 gitu. Berat banget emak-emak ini. Siji, loro, telu, 4, 5. Kalau bahasa Jawa, bahasa Inggris Ya wes keluar. lah. 60 udah 80 oke. Walah. Jadi gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5. 95. Waktunya 1 menit, 1 menit 60 detik. Berarti 1 detik bisa 2. 95. Iya. Iya, berarti dimenangkan oleh Ayu. Mas Ayu. Oke. Foto lagi sama hasilnya, foto lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Pemenang game pertama mendapat hadiah apa, Hostina? Mendapatkan pulsa sebesar 100.000. Kirain kacang hijau 1 kilo. Ya, Ayu nanti akan mendapatkan pulsa 100.000 ya. Hah? Ya. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kita lanjut games kedua ya. Oke. Ya, games kedua memasukkan benang ke dalam jarum. Paling cepat yang masuk langsung itu yang menang. Kenapa? Oke. Ya. Mulai gini. Ya. Startnya dimulai berarti disemprit gitu, terus stopnya juga gitu. Gimana? Ya, Nanti ikutin aja, nanti dikasih tahu Mas Ayu. Sabar ya. Ikutin ininya. Untung-untung menang. Oke. Langsung apa semangat sekali. Belum. Halo, ini sudah host ini langsungan apa
langsung yang pertama menang apa gimana? Iya, tunggu sebentar. Ini host Ayu juga ikut ya, lomba benang ya. Wah, hati-hati ya yang ikut. Host Richard, udah ready? Host Sulaiman, host Watinem, host Helen. Wah, ini semangat loh yang ikut 2 lomba. Host Ayu, host Olivia. Posisi jarumnya harus diliatin ya, jangan di. Iya, di depan kamera ya, di depan kamera. Host Watinem belum, host Watinem. Iya, host Watinem. Belum dipin, belum di. Iya, oke. Tunggu, Kakak Via. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Tunggu. Hah? Host Olivia. Host Olivia. Host Olivia. Sudah. Oh ya, oke. Foto dulu ya, foto lagi. Belum. Belum. Bentar, foto. Yang bilang siap saya. Oke, King, kasih tahu King. Mau dipoto dulu King. Iya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke. Belum. Saya belum bilang mulai. Ini semangat banget ya. Ya. Yang paling cepat masuk ya, langsung ditarik-tarik ke benangnya gitu ya, dari benang ke jarum ditarik-tarik. Jadi ketahuan benangnya di dalam jarum. Ya. Oke. Ya, 1. Tunggu sebentar. Belum. 1, 2, 3, mulai. Saya menang. Tarik. Masuk. Kasih lihat. Masuk. Benar. Mana belum kelihatan? Udah masuk. Ke bawahan. Iya. Iya. Watinem yang pertama. Iya, host Watinem yang pertama langsung masuk. Udah siap-siap banget. Masukin. 2 host Richard. Aduh, kalah. Aduh, keren. Yang hebat kacamatanya itu ada pembesar. Iya. Oke. Tirakatnya sudah 1 hari 1 malam ini. Itu benangnya gede banget. Iya, Benangnya kenapa gede sekali? Yang gede-gede. Udah gede main terakhir lagi PS. Oke. Pemenang yang sekarang juga dapat hadiah apa, Hostra? Untuk pemenang yang kedua ini, untuk memasukkan benang dalam jarum akan mendapatkan pulsa sebesar 100.000. Oke, selamat ya untuk Watinem, Ayu. Ya. Lombanya nggak kaleng-kaleng ya. Oke, sekarang kita nggak mau lama-lama lagi, lanjut ke games ketiga. Games ketiga ini kita akan memakai chat yang ada di gadget kita masing-masing. Jadi pakai jawabannya diketik di chat. Oh. Ya, oke, mengerti semua? Semua atau peserta kita? Semua peserta. Semua peserta saya memberikan 1 pertanyaan. 5 orang yang paling atas menjawab, yang paling duluan menjawab di chat, itu akan di spin kayak apa namanya? Dipin yang kayak seperti tadi. Nanti akan di spotlight. 5 orang teratas yang menjawab paling benar. Jadi bukan jawaban asal jawaban, tapi yang paling benar. Enggak dong, lagu pertama tadi benar. Oke, mengerti semua? Mengerti. Ya, kasih jempol. Oke. Nanti jawabannya berarti di chat ya. Ya. Oke. Bukannya dijawab pakai suara ya. Semuanya di mute. Oke. Saya akan memberikan pertanyaannya. Hatiku sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini
dan berjaga-jaga dengan aku. Di manakah Yesus pada waktu mengatakan ini? Taman Getsemani. Jawab di ini diketik. Ketik. Pak Midian. 5 teratas. Pak Midian. Taman Jasmani katanya. Sudah ada 5 orang sudah. Seru ya pada ketawa. Siapa sih ketawa? Udah kali, udah. Sudah, stop. 5 teratas. Hostina 5 teratas siapa? Host Midian, host Sulaiman, host Joyce, host Margareta, sama host Dana. Host Midian, host Sulaiman. Host Midian, host Sulaiman, host Joyce, host Margareta, sama host Dana. Margareta. Sama host Darna. Oke. Iya, ada suami istri. Jangan sampai berebutan ya. Foto dulu ya, foto ya. Iya, foto dulu. Ini lombanya lucu soalnya. Ayo, siap, senyum dulu. 1, 2, 3. Ya. Oke, siap. Siap untuk mendengarkan perintah saya. Kapan lagi memerintah pendeta? Oke. Games ini adalah mencari barang-barang yang ada di sekitar rumah. Di dalam ruangan-ruangan di dalam rumah. Oke, tatap-tatapan. Jangan berebutan ya. Ada 5 barang yang harus pertama. Diingat ya, barang yang pertama staples. Barang yang kedua peniti. Nah, barang yang ketiga udah pergi Sulaiman tuh. Belum. Boleh. Barang yang ketiga gayung. Barang yang keempat sutil kayu. Barang yang kelima sambal saset. Silakan cara. 5. Staples, peniti, gayung, sutil kayu, sambal saset. Sutil kayu apa ya? Sutil kayu yang buat masak itu. Buat masak nasi. Tapi bukan Ada yang aku nggak tahu loh. Kayu. Kayu apa? Sutil kayu yang buat masak itu. Udah mulai. Saya tinggal peniti Ya, ya. Mai. Jangan dimatiin. Videonya jangan dimatiin. Gak apa-apa sambil. Staples, peniti, gayung, sutil kayu, sambal saset. Ini sambal saset. TPS mana? Nggak ikut. 3, 4. Ayo yang paling cepat yang menang, yang lengkap. Aku nggak tahu yang lainnya loh. Yang aku tahu cuma peniti, gayung, apa lagi? Sutil kayu itu yang buat masak, yang dari kayu, buat ambil nasi, Yang ini ya? Kasih tunjuk. Yang ini ya? Ya. Siapa duluan? Saya. Plus peniti. Tunggu. Joyce. Host Joyce. Ya, host Joyce yang menang. Dikasih lihat lebih jauh, Host Joyce. Mana? Itu apa CPS? Ini dapatnya tuh. Apa itu? Host Joyce, coba kasih lihat barangnya. Aku sudah dapat ini. Sutil kayu itu betul, sutil kayu. Terus Ini dua itu aku nggak tahu. sambal saset. Iya, Terus? sambal saset. Gayung, ya betul. Terus Udah. penitinya belum, peniti. Peniti ini. Iya. Ya. Iya ya. Berarti yang menang Host Joyce. Ya, tepuk tangan. Oke, pemenangnya dapat apa, Hana? Mendapatkan pulsa sebesar 100.000. Yeay. Oke. Ting, foto lagi Ya. barang-barangnya. Oke ya, foto dengan barang-barangnya. Lihat. Dapat 1, 2, 3. CP Dharma sama Pak Midian nih berebutan nih.
kalau cari Alkitab banyak. Iya, ini yang aneh-aneh aku nggak tahu yang lainnya. Iya, sekarang kita mau lanjut foto-foto ya, foto bersama ya. Saya berikan kepada KPR, silakan. Buka videonya semua ya. Sip. Ada tiga halaman. Oke, dibuka videonya. Siap ya? Ini halaman pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga. Oke, sudah Host Aking. Ya, oke. Udah ya, semua udah foto ya? Sudah. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Opa Edi. Saya silakan untuk kesaksiannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Salam, selamat malam semua, sobat-sobat GBA. Halo. Saya akan coba memberikan suatu kesaksian yang walaupun karena waktunya sangat mepet ya saya usahakan persingkat sebisa mungkin. Dan suaranya PICD. Mute, suaranya mute. PICD suaranya mute. Ya, oke. Salam, selamat malam semua sobat GBA. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Saya akan coba mempersingkat kesaksian ini, mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita semua sama tahu bahwa masa pandemi ini adalah masa paling sulit. Kalau kita mau jujur, betul-betul ini suatu ujian atau tempaan dari Tuhan yang sangat keras kalau saya bilang ya. Kalau yang saya alami lah, saya nggak tahu yang lain itu. Karena begini ya, pada awalnya memasuki bulan-bulan pertama pandemi itu masih kayaknya biasa saja. Saya sendiri masih fine-fine aja ya. Ya namanya pengusaha, saya orang pengusaha, maaf ya. Soal masalah utang piutang itu ada lumrah. Ya, namanya utang piutang itu ada lumrah. Tapi pada saat makin lama memasuki masa pandemi itu, di mana regulasi pemerintah sudah begitu ketatnya, sehingga perusahaan saya termasuk yang terdampak langsung. Yang bukan hanya bisa bertahan, tidak, memang betul-betul tidak bisa bergerak. Lumpuh total istilahnya begitu. Ya namanya kita bisa berbuat apa ya? Nah, inilah hukumnya di dunia perdagangan. Hutang dan piutang yang mana lebih besar itu aja yang menentukan eksis. Cuma ada perbedaan di sini dari yang lakoni. Kan kita rasa terbebani, sungguh tidak enak kalau nggak. Tapi yang kita piutangi yang masa bodoh. Nah, ini yang tidak ada keseimbangan. Orang berutang sama saya nagih masa bodoh atau cuek atau apa. Tapi saya ditagih uang, saya nggak bisa cuek. Jadi inilah saya salah satu yang menjadi problem dalam masa pandemi ini. Sehingga saya ringkas saja, pada saat ini saya sudah memasuki setahun pandemi berjalan, segala macam sudah saya lakukan. Akhirnya saya sadar ya bahwa kalau dulunya memang mungkin selama ini saya selalu mengatakan, ya saya pasrahkan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Itu di mulut. Tapi di dalam hati kecil masih ada satu titik kesombongan.
yang mengatakan bahwa saya pasti mampu bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Pada akhirnya juga dengan segala daya apa yang ada sama saya, memang tidak bisa apa-apa. Jadi artinya di sini saya mengambil satu kesimpulan, bahwa apa yang ada pada kita, yang Tuhan berikan pada saat kita merasa punya kejayaan apa begitu, itu hanyalah semu. Karena bayangkan, kita punya aset, nilainya mungkin pada saat itu ya oke. Pada saat pandemi you mau jual, siapa yang mau beli juga? Nggak ada gunanya. Jadi betul-betul boleh dianggap nol, tidak bisa menolong sama sekali. Banyak problem yang saya alami di situ. Akhirnya saya sudah mengatakan pada satu saat saya mengatakan kepada Tuhan, saya give up Tuhan. Saya give up. Saya terima kasih. Dalam give up saya ini terima kasih bahwa Engkau memberikan satu penjelasan kepada saya tidak ada gunanya. Memang kita tidak bisa apa-apa. Saat itulah saya merubah satu paradigma atau pandangan terhadap pandangan terhadap kita ini mempercayakan kepada Tuhan apa tidak problem kita. Di saat itulah saya berdoa, saya mengatakan Tuhan, saya benar-benar sudah menyerah. Tapi di saat itu seolah-olah saya mendapat bisikan. Tuhan mengatakan, saya tidak suruh kau berperang. Mengapa kau harus menyerah? Ingatkah apa yang saya katakan dalam Matius 11 ayat 28? Yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang mana lagi, lupa lagi saya ayat ini. Yang sudah berbeban berat ya, aku akan memberikan kelegaan padamu. Saya langsung tersentak. Jadi berarti langkah awal, Tuhan tidak memberikan satu jawaban yang langsung menyelesaikan semua masalah. Yang utama adalah kelegaan. Pada saat saya masih bergumul, masih banyak, namanya juga manusia ya, masih banyak mau bertanya kepada Tuhan dalam doa. Jadi saya menjawab, Tuhan apa yang akan saya lakukan? Saya baru mengatakan, mengakhiri doa saya, ambil telepon saya berdering. Telepon saya berdering. Dari teman lama, juga sekaligus masih ada hubungan keluarga lah. Dia dengan artinya mungkin awalnya basa-basi menyatakan keadaan saya bagaimana. Saya bilang ya saya baik aja. Ya yang penting sehat katanya. Terus menjurus ke arah pertanyaan ke arah pekerjaan. Jadi dengan Rika saya cuma mengatakan ya pekerjaan saya harus syukuri bahwa bagaimanapun masih ada. Walaupun ibarat beban lebih berat daripada yang saya hasilkan. Nah, dia tanya bagaimana kemungkinan kira-kira prospeknya gimana. Jadi saya mengatakan begini aja. Saya tidak tahu, saya tidak bisa lagi meramalkan situasi dalam pandemi ini. Kalau mau mengharapkan berkembang lagi, itu sudah nonsens. Sudah tidak mungkin. Karena kita regulasi aja sudah menghalangi. Kalau mengharapkan bisa bertahan juga
Kita nggak tahu. Besok lusa PPKM begini muncul, ambles lagi. Mau bilang akan mundur, kemungkinan besar itu terjadi. Jadi dia langsung menawarkan saya, pekerjaanmu sekarang apa, kau bisa kerjakan dengan work from home dari online? Sebenarnya bisa. Langsung aja dia menawarkan, mau kau bantu saya jadi kaget. Apa yang saya harus bantu? Yang pokoknya asal kau mau bantu saya, itu dulu saya perlu jawabanmu. Saya bilang, ya oke. Saya memang seolah-olah namanya sudah di jalan yang tidak ada jalan lagi, saya terima. Tapi satu, saya kan orang sudah berumur, ya. Saya mau membantu kalau saya berguna. Tapi kalau saya hanya mau menjadi beban bagi kau, apalagi Yus bukan orang lain bagi saya mohon maaf, jangan sungkan-sungkan. Saya akan tidak bisa menerima itu. Kalau saya hanya mau jadi beban, saya tidak mau gitu. Pesannya, semua urusan apanya, pokoknya benar-benar saya melihat mungkin apa ini adalah mungkin petunjuk Tuhan sendiri, saya nggak tahu. Semua persoalan semua urusan-urusan yang menyangkut untuk kerjaan ini tidak ada yang tersendat, semua mulus. Saya juga jadi bingung. Saya bahwa ternyata pada waktu memang saya lewati tadi ya, bahwa pada waktu saya berdoa dan menyatakan saya menyerah, itu seolah-olah Tuhan mengatakan, apakah kau nggak tahu bahwa aku adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan termasuk kau. Saya tersendat, ya Tuhan. Jadi apa yang saya harus lakukan? Kamu adalah ciptaan yang berharga di mata saya. Peliharalah ciptaan saya yang lain. Itu saja. Peliharalah ciptaan saya yang lain. Aku yang akan berperang, bukan engkau. Engkau bukan saya bukan tukang periuk yang bisa merubah bejana yang rusak. Akhirnya saya sadar dia memang apa yang ada sama kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Jadi singkat cerita, sedih Bapak Ibu sekalian, tanggal 26 saya akan berangkat. Nah, mudah-mudahan mohon doa restu, semoga semua fine aja, dan artinya bukan berarti saya meninggalkan GBA, tidak, saya tetap eksis di dalam GBA dimanapun berada, karena dalam situasi sekarang kita hanya tetap mengandalkan lain, ya kan? Ya, dengan itu saya mengatakan bahwa tanggal 26 Agustus saya akan berangkat ke Amerika. Semua sudah siap, tiketnya sudah dikirim, visa sudah diurus tanpa ada halangan, semua beres, semua begitu. Jadi tinggal berangkat, tinggal satu aja, tinggal PCR aja tanggal 24. Ya, saya mohon doa restu kepada sobat-sobat semua. Mudah-mudahan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih kesenangan Pak Edi. Semoga keadaan segera pulih kembali ya Opa. Ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mindian Manulang, mari kita
menyanyikan puji-pujian lagu penyembahan. Karuniamu Bapa, kekuatanku, hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyatakan hadir di sini. Ku alamatmu, tata kasih apa. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yakin Kau nyatakan terjadi. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar segenap hatiku menyembah. Besar, Kau besar, Silakan Bapak Pendeta Mindian. Baik, selamat malam saudara yang kekasih. Kita bersyukur untuk kesempatan merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan waktu dan kesempatan kami boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-76. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan berbicara kepada kami untuk boleh mengingatkan kami menjalani kehidupan di dalam kemerdekaan sebagai orang-orang Kristen yang tetap waspada. Tetapi hidup kami berkenan menjadi berkat. Kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita memperhatikan Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang, Kefas ini adalah Petrus ya. Tetapi waktu Petrus datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang datang dari kalangan Yakobus, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, saudara, perenungan kita malam hari ini temanya adalah tetap waspada di dalam kemerdekaan. Merdeka! Merdeka. Kita bersyukur hari ini bangsa kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Bersyukur lewat pemerintahan yang ada saat ini boleh mengayomi seluruh rakyatnya. Walaupun ada tentu kekurangan di berbagai sisi. Saudara, sebagai orang merdeka atau sebagai bangsa yang merdeka, ada tanggung jawab kita sebagai warga negara, yaitu mengisi kemerdekaan itu dengan tugas yang dipercayakan sebagai warga negara, baik secara individu, secara organisasi atau keagamaan, maupun sebagai apapun kita di negara ini.
Nah, kalau kita kaitkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, juga saudara ada kewajiban, ada tanggung jawab. Ya, sebuah kepercayaan selalu harus disertai atau selalu disertai dengan tanggung jawab. Tidak ada kepercayaan tanpa tanggung jawab. Ketika Anda dan saya menjadi orang Kristen, orang yang dimerdekakan, ada tanggung jawab yang harus kita jalani, yang kalau kita tidak waspada, maka kita akan bisa menjadi batu sandungan atau jatuh ke dalam dosa. Saudara, pada tahun 1852, seorang yang bernama Weldon Phillips, Weldon Phillips mengatakan dalam satu pertemuan anti perbudakan di Massachusetts, Amerika Serikat, mengatakan demikian. Kemerdekaan menuntut kewaspadaan yang terus-menerus. Kemerdekaan menuntut kewaspadaan yang terus-menerus. Nah, kalau kita menarik itu di dalam kehidupan kita sebagai orang merdeka di dalam Kristus, kemerdekaan itu juga menuntut kewaspadaan di dalam diri kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, dalam hal inilah kita menemukan di dalam bagian firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa ternyata Petrus gagal. Dia tidak waspada sehingga dia jatuh ke dalam dosa yang menimbulkan orang lain juga jatuh ke dalam dosa yang sama. Apa masalah yang dihadapi oleh Petrus? Yang pertama, saudara, isu Sarah. Nah, saudara, isu Sarah itu ternyata dari dulu sampai sekarang menjadi isu yang yang seksi. Seksi dalam arti bukan secara fisik, bahenol, bukan itu maksudnya. Seksi dalam arti menjadi satu isu yang dipakai atau banyak dipermasalahkan sampai saat ini. Kenapa saya katakan bahwa isu Sarah menjadi penyebab Petrus jatuh? Dikatakan bahwa ketika ia datang ke Antioquia, sebelum orang-orang lain dari kelompok Yakobus datang ke Antioquia juga, dia makan sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi. Artinya dia bergaul dengan berbagai kelompok masyarakat, berbagai suku. Tetapi kemudian ketika ada kelompok Yakobus, Yakobus di sini adalah saudara Yesus. Jadi ketika ada kelompok dari saudara Yesus ini datang ke Antioquia, nggak jelas tujuannya mau ngapain. Apakah memang mau mengamati apa yang diperbuat Petrus, atau memang ada urusan lain, kita tidak tahu. Tetapi ketika kelompok Yakobus yang saudara Yesus ini datang ke Antioquia, kemudian Petrus ini takut. Saudara, lihat. Kenapa? Karena dia tidak mau jadi masalah, dia berteman dengan suku bangsa yang lain. Ya, saudara, sekali waktu ada seorang hamba Tuhan senior yang berkata kepada saya ketika saya melayani di satu gereja. Dia berkata begini, Midian, di gereja ini tidak pernah ada warna kulit dan suku seperti kamu yang melayani. Semua yang melayani di gereja ini warnanya bening-bening, tidak gosong seperti kamu. Wow, saudara mendengar ucapan itu saya langsung kaget loh. Itu seorang hamba Tuhan senior, lulusan gelar doktor dari Amerika, dan ketika saya mendapatkan pernyataan seperti itu, 2 hari kemudian saya memberikan surat, saya mengundurkan diri jadi hamba Tuhan di tempat itu. Lalu saya berkata, kalau itu pernyataan seorang jemaat, bagi saya tidak masalah. Tapi kalau itu pernyataan seorang hamba Tuhan, bagi saya akan bermasalah. Bukan saya yang bermasalah, tetapi keberadaan saya berada di tempat yang salah. Akhirnya mengundurkan diri dari gereja tersebut. Nah, saudara, hati-hati. Kita sebagai orang merdeka, kita bebas. Tetapi mungkin jadi awasan buat kita, jangan-jangan ada perasaan seperti ini juga di hati kita. Ya, yang Chinese hanya mau berteman dengan Chinese. Yang Batak hanya mau berteman dengan Batak. Yang Jawa hanya mau berteman dengan Jawa. Berapa banyak anak-anak muda yang tidak izinkan menikah oleh orang tuanya karena berbeda suku. Bukan berbeda keyakinan loh, saudara.
Yang satu berkata, oh itu tenglang. Oh yang satu berkata itu apa? Gitu ya. Saya nggak tahu tuh maksudnya. Kenapa mesti dibeda-bedain tenglang dan yang lain gitu ya. Nah, saudara, hati-hati. Walaupun kita orang merdeka, isu ini masih sering terbawa di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa menjadi batu sandungan buat kita. Ini yang pertama, saudara. Jadi kita perlu waspada. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus mengasihi semua orang. Dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Saya orang Batak, istri saya orang Batak, tapi kami melayani di gereja Mandarin. Hanya saya dan istri orang Batak. Anak saya tentu orang Batak, tapi dipanggil Koko sama Cici. Ya, jadi kita perlu waspada masalah sara. Oke. Yang kedua, saudara, yang perlu kita waspadai dalam kemerdekaan kita itu adalah rasa takut kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Seharusnya kita perlu takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada manusia. Tetapi kecenderungan kita adalah kita takut kalau ketemu sama orang yang berjabatan, kita lalu manut-manut, manggut-manggut sama mereka. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, awal-awal saya pelayanan, saya berpikir begini, oh kalau orang besar, orang punya duit, orang punya nama, kita mesti agak nunduk-nunduk begitu ya. Tapi kemudian saya mau koreksi pemikiran saya. Ya, siapapun dia, kita semua setara di hadapan Tuhan. Karena itu ketika saya bertemu dengan siapapun, mau pejabat apapun, mau sekaya apapun, saya nggak pernah harus menundukkan diri saya. Bukan nggak boleh merendahkan hati ya. Kita semua harus merendahkan hati. Tetapi kita tidak perlu merasa takut atau manut-manut kepada manusia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Petrus. Dia takut kepada kelompok Yakobus. Mungkin karena Yakobus ini adalah saudaranya Yesus. Mungkin karena posisinya Petrus itu adalah soko guru pada waktu itu. Mungkin dia takut namanya juga jadi buruk di Yerusalem nanti. Saudara, ketakutan kita seharusnya hanya kepada Tuhan. Dan bukan kepada manusia. Sekali waktu, saudara, di satu pelayanan, saya dipanggil oleh seorang majelis. Tiba-tiba majelis itu ngamuk-ngamuk ke saya. Lalu Alkitab saya diambil, dibanting di atas meja. Saudara, saya pernah belajar karate 6 tahun. Saya juga pernah belajar kungfu. Saya juga pernah belajar pencak silat. Saya diperlakukan seorang majelis seperti itu, orangnya tinggi besar, kaya. Saya diperlakukan seperti itu, hati saya berkata begini, hajar! Tapi di sisi lain hati saya berkata, jangan, kamu hamba Tuhan. Sisi yang lain hati saya berkata, hajar saja biar dia tahu rasa. Sisi lain selalu berkata, jangan, kamu hamba Tuhan. Ya, saudara, saya bersyukur hari itu saya bisa menang. Saya bersyukur saya menang. Saya tidak meresponi kemarahan dia. Saudara bisa bayangkan kalau saya meresponi dengan kemarahan, saya yakin sekali kasih jurus satu langkah saja, saya yakin dia bisa gubrak. Tapi kalau saya lakukan berarti saya tidak berbeda dengan dia. Tetapi apakah kemudian saya memperlakukan dia tidak hormat? Enggak. Besok itu hari Sabtu. Besok paginya ketika saya bertemu di gereja pagi-pagi,
Saya selalu membuka pintu gerbang gereja jam 6. Dan biasanya orang itu yang datang pertama dengan mobil BMW-nya pada waktu itu. Ketika dia masuk ke dalam pekarangan gereja, saya menyambut dia dengan sapaan, "Selamat pagi Bapak." Saya menjulurkan tangan saya, dia masih duduk di belakang setir mobil. Saya menjulurkan tangan saya dan saya berkata, "Selamat pagi Bapak." Dia tidak mau salam saya. Saya berkata sekali lagi, "Selamat pagi Bapak." Dia keluar dari mobilnya, banting pintu mobil, masuk ke dalam kantor gereja tanpa mau menyapa saya. Saudara, apakah kemudian saya takut dengan dia? Atau lalu kemudian saya harus berlaku khusus dengan dia supaya relasi saya baik? Enggak, saudara. Saya tetap menghormati dia tanpa harus takut dan manggut-manggut sama dia. Saya melayani Tuhan. Kalau saya harus keluar dari satu pelayanan, biarlah saya keluar karena saya benar, bukan karena saya sedang berbuat dosa. Saudara, ketakutan kita seharusnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Berapa banyak dari kita yang kemudian takut sama atasan, supaya kita bisa tetap dipekerjakan, kita manut-manut. Kita mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang takut kehilangan kangkau, lalu kemudian kompromi dengan dosa. Saudara, kita merusak kemerdekaan kita dengan hati yang takut. Saudara, mari belajar untuk takut kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Yang ketiga, saudara, secara singkat, ternyata dampak dari kegagalan kita tidak waspada dalam kemerdekaan bisa merusak iman dan kehidupan orang lain. Apalagi Anda dan saya adalah orang-orang dipercaya melayani. Paling tidak di tim D kita semua pelayan. Kalau Anda dan saya gagal di dalam hal ini, maka orang-orang yang kita layani juga bisa gagal. Karena melihat kita sebagai pemimpin gagal, maka orang kita pimpin potensinya besar sekali untuk juga mengalami kegagalan yang sama. Saudara lihat di dalam ayat tadi, bahwa orang-orang lain juga kemudian berlaku munafik seperti Petrus. Bahkan pemimpin yang lain yang bernama Barnabas juga berlaku munafik. Saudara ingat, kehidupan kita bisa berdampak positif atau negatif kepada orang lain. Kalau kita hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita bisa berdampak positif. Tetapi jikalau kita gagal, maka kita berdampak negatif. Karena itu saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan Kristus, mari tetap waspada, mengisi kemerdekaan di dalam Kristus itu dengan penuh tanggung jawab, dengan hidup waspada. Kiranya menolong kita semua. Renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat kami boleh renungkan. Tuhan tolong kami supaya boleh menjaga kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sehingga kami tetap waspada di dalam kemerdekaan itu, sehingga tidak menjadi batu sandungan yang menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa, dan bahkan mungkin ada orang lain yang kemudian terhalang masuk ke dalam kerajaan Tuhan oleh karena kegagalan kami. Tuhan tolong sebagai orang-orang yang sudah dipercaya melayani, paling tidak di dalam tim D kami menjadi pelayan, supaya kami boleh menjaga keteladanan kehidupan kami di dalam kemerdekaan. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih renungannya Bapak Pendeta Milian. Horas. Mohon host-host jangan keluar dulu ya. Habis ini kita ada permainan lagi loh. Game keempat, game pamungkas. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu di dalam hidupku kehendakmu
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupmu dengan urapan kuasa rohmu lalu jadikan buahmu. Inilah hidupku di atas turun kehendakmu. Pakailah sesuai rencanaku. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku. Nah, mari kita akan mengadakan kesaksian yang akan dibawakan oleh adik kita, adik Kristi dari GBA Youth. Kemudian ada game pamungkas yang nggak kalah heboh dari game yang pertama sampai ketiga. Kristi, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Mas Keke. Ya, malam ini saya akan ada kesaksian. Selama ini saya di GWA. Jadi, waktu saya masuki jenjang SMP kelas 8, tiba-tiba Papa saya menawarkan saya di GBA. Kamu enggak baca Alkitab di GBA? Nah, terus saya tanya, loh, Pak, apa sih itu GBA? Nah, Papa saya bilang, GBA itu baca Alkitab. Nah, sehari itu baca 2 pasal. Nah, jadi saya mau baca di GBA Kids. Jadi saya baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru 2 kali putaran. Nah, kemudian saya memasuki bacaan GBA Youth. Nah, setelah saya berapa lama baca di GBA Youth, tiba-tiba saya ditawarkan oleh PIC Poni jadi pengurus, jadi host di GBA Youth. Kamu mau nggak jadi host di GBA Youth? Tiba-tiba saya bilang, ya host Poni, saya bersedia. Dan saya mengikuti training host. Nah, berapa saat itu, saya tiba-tiba ditawarkan lagi oleh PIC Poni. Kamu mau nggak jadi pengurus di GBA Youth? Nah, tiba-tiba saya bersedia juga jadi pengurus di GBA Youth. Nah, pada saat itu saya senang dan sukacita. Banyak teman-teman di sana, jadi bisa saling kenal satu sama lain gitu. Nah, di situ juga saya banyak PIC Poni diajari cara buat template top 10, jadi disiplin waktu juga sebagai host gitu. Jadi saya sebagai host backup juga di sana. Yuk generasi milenial, kita semangat layani Tuhan. Ya begitu saja kesaksian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Salam Cemungut, merdeka, merdeka.
Terima kasih, Adek Kristi cantik. Tetap semangat ya. Ya, host Ira. Sekarang kita lanjut ke game keempat. Silakan host Anastasia. Ya, baik. Masih semangat semuanya? Ya, oke. Games keempat ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dan dijawab di chat yang paling cepat. Tapi hanya satu orang saja. Paling pertama menjawab. Siap semuanya? Saya akan memberikan pertanyaan. Satu orang yang paling cepat menjawab, dia akan main dalam games ini. Selanjutnya akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan lagi. Siap ya? Kolom chatnya di disable, kolom chatnya di disable tuh. Chatnya belum bisa itu, Mas. Oke, sudah. Ya. Jadi Os Aking, ini pertanyaan pertama ini belum ada hadiah ya, nanti pertanyaan kedua kan. Ini masih cari siapa yang jawab. Iya. Iya, betul. Aku mute semua ya. Aking lu suaranya gede. Iya, iya. Mute semua. Os Aking suaranya enggak ada ya, mute juga. Diulang ya. Sudah ya? Ya. Sebutkan 5 mujizat yang terjadi pada saat Yesus meninggal di kayu salib. Pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, berseru kepada Yesus diselamatkan. Harus 5 ya. Surat Al-Qur'an atas manusia di bumi, yang anak 5 mujizat yang terjadi pada saat Yesus meninggal di kayu salib. isi hatimu, biar iman kami kaki. 5, harus 5. Pakai koma, pakai koma. Pakai koma, iya pakai koma. Karena pemulihan di negeri kami. Cari. Baru 3. Harus. Om. Belum. Belum ada yang betul ya Os Aking. Ada yang mendekati, Kalau ada satu lagi aja, ayo coba.
Dengan darahmu kau telah terus dosaku, Nabi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Belum. Aku Tuhan yang layak kita, layak. Oke, saya close ya. Kau telah tebus dosaku. Ya, stop. Tadi yang pertama, yang mendekati, yang pertama adalah Hosarisi. Melihat kemuliaan, hatiku rindu. Ya. Melihat Risi ada di tempat kan? Cinta negeriku. Ya, buka. Ku berdoa. Speakernya dibuka, host. Penuh kemuliaan. Tony-nya di mute dulu, King. Tony di mute. Oh, kena suaranya ya. Oh my god. Sorry, Tony. Bukan, Tony lagi di Zoom yang satunya. Lumayan di event satunya yang tim G. Maaf. Ya. Oke. Sorry. Ya. Hosarisi siap ya pertanyaan selanjutnya ya. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Kalau tidak bisa dijawab, nanti saya kasih lagi ke yang lain untuk jawab, ganti orangnya. Oke? Ya, teman-teman yang lain juga ready ya, tetap ikut ya. Ya, Hosarisi. Huruf pertama I. Percaya. Kepadanya out dan bintang di langit. Salah ya, Bos. Nama. Oh, kurang kelebihan. Huruf pertama I. Ya. Close ya, close. Nama orang. Chat ya, host. Ini di chat ya. Isa. Untuk Hosarisi. Isa. Lanjut ya. Salah. Kita ulang lagi. Salah. Salah. Nggak boleh ngomong. Chatnya nggak bisa, King. Kita ulang ya. Chatnya nggak bisa, host Anastasia. Chatnya nggak bisa. Ini yang pertanyaan kedua ini Bu chat lagi, tapi Hosarisi yang harus jawab, yang lain diam. Chatnya aku matiin. Ada yang jawab ya. Tadi. Lanjut, King. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Untuk pertanyaan yang kedua di chat. Ini di Oke, udah. Oke ya, chat lagi ya. Siap semuanya? Semua ya? Siap semuanya? Saya kasih pertanyaan di chat. Nanti yang paling pertama jawab akan mendapatkan kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Ngerti ya? Tidak pakai suara. Bentar, aku mute dulu ya, King. Ya. Masih disable. Ayo, mulai ya. Ya, udah? Udah. Suara lu hidupin. Masih chat disable. Ya. Chatnya belum dibuka. Ya, udah siap ya. Chatnya udah dibuka. Chat udah dibuka. Jawab orang paling pertama. Bisa di sini chatnya. Nggak bisa di chat. Belum bisa. Suaranya masih disable. Oke,
Oke, udah coba. Udah. Sudah bisa. Nah, udah. Sip. Mute lagi Ya. Ya. Loh, gak bisa kok. Udah ya. Sip. Belum. Chatnya masih disable. Udah. Sabar, santai. Sudah ya? Udah. Iya, tak juga. Ayo aku mute ya, King. Ya, oke. Pertanyaannya jawab. Siapkah murid Tuhan Yesus yang berdoa bersama di Taman Getsemani? King, suara lu mati, King. Host Joyce yang pertama jawab orang. Yang lengkap. Yohanes, Yakobus, Petrus. Host Joyce. Di mana Host Joyce? Ya, siap. Mas Aking suaranya mute. Ya. Siapkah aku? Terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama A. Siap? Kedengeran ya? Suaranya Host Joy ya, suaranya. Ya, Host Joy dengar saya ya? Ya, dengar. Ya, oke. Pertanyaannya, siapakah aku? Terdiri dari 4 huruf, dimulai dengan huruf A. Ya. Aku mengingini kebun anggur milik Nabot, tapi ia tidak mau menjualnya kepadaku. Untung bagiku punya istri yang licik dan jahat, jadi aku bisa memilih kebun tersebut. Siapa aku? Ahab. Yeay. Betul. Hebat. Betul. Sip. Dapat. Putus suaranya Host Aking. Ya, untuk hadiahnya. Ostina. Ya, pemenangnya Host Joyce akan mendapatkan pulsa sebesar 100.000. Yeah. Selamat Host Wah, Joyce. pemenang favorit nih. Fellowship. Iya. Dipoto dulu pemenangnya. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Borong nih Mas Joyce. Oke, saya kembalikan ke host Kira. Terima kasih host Natasha. Selamat ya buat pemenang hari ini. Terima kasih juga buat host-host semua yang sudah bergabung di acara fellowship malam ini. Kita akan berjumpa kembali di acara fellowship bulan depan dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Nah, sebelum kita mengakhiri acara malam ini, kita akan membawakan satu pujian, kemudian akan disusul oleh doa dan berkat penutup oleh Pendeta Midian. Untuk setiap rencanamu yang tak bersatu tak ucapkan Indonesia biar kemuliaan bagi bangsa berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti mengubahkan
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan bagi bangsa ini dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, masih ada yang doa sebelumnya? Doa syafaat atau apa? Ya, langsung doa penutup pendeta. Langsung ya, oke, baik. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita terima berkat Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur sekali lagi untuk karya-Mu atas bangsa kami yang sudah Tuhan pelihara 76 tahun. Tolong bangsa ini dalam segala tantangannya ke depan untuk mengatasi pandemi corona khususnya. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami di negeri Malaysia yang juga situasi politik mereka saat ini tidak terlalu kondusif. Tuhan tetap peliharakan bangsa mereka. Kami berdoa menyerahkan setiap kami, setiap peserta GBA dimanapun berada, peliharakan dan lindungi dari ancaman virus corona. Yang terkena COVID, Tuhan pulihkan mereka dan iman mereka tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa khususnya buat Pak Edi Asana yang dalam waktu dekat ini akan berangkat ke negeri lain untuk satu urusan pekerjaan atau satu peluang kesempatan yang Tuhan berikan. Biar Tuhan menyertai proses semua berjalan dengan baik dan boleh memulai satu usaha yang direncanakan yang Tuhan buka jalan baginya. Kami berdoa juga menyerahkan setiap kami di GBA. Kami serahkan Pak Ponti dan juga rekan-rekan yang ada di kantor GBA, di GBA Center. Tuhan memelihara memberkati mereka juga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan, pakai kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pergi, kita laksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terima berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan pimpinan kekuatan serta pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian. Dari malam hari ini lagi, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Midian. Thank you Pak Midian, thank you Bapak Edi. Terima kasih semua Pak Midian, terima kasih. Terima kasih buat semuanya hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Ketemu lagi bulan depan. Para host yang luar biasa. Terima kasih Hostina, Piaci Rudi. Rosmia. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih semua. Semua sehat, semangat. Ketemu bulan depan. Ya. Sampai bertemu bulan. Ya, bulan depan kita ketemu lagi ya. Ya. Oke, malam. Malam semua. Selamat berkati. Selamat malam Mas Raida. Saya mau mendengarkan ini ya, sebelah acara sebalik ya, acara satunya. Ya. Suaminya ini Anastasia lagi dari firman Tuhan. Iya. Semangat semuanya, semangat, Tuhan berkati, sampai ketemu bulan depan. Iya. Ayo foto lagi. Selalu. Foto lagi nggak? Foto lagi nggak? Ya, foto lagi. Foto lagi. Ayo, siap. Foto lagi. Buka kameranya semua, open video.
Bulan depan on cam Koni semuanya. Siap ya. yang jadi. Foto bukanya buka semua videonya. Tadi Ada kan dua latihan. halaman yang masih bertahan. Ayo kita siap dari yang pertama. 1, 2, pakai merdeka ya. 1, 2, 3. Masih terus bertahan. Kita mau yang lembar keduanya. Bentar. Satu lagi, yang kedua. Tetap dengan style merdeka. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, les dulu ya. Semuanya. Sampai ketemu lagi. Semangat. Semua sehat-sehat. Selamat berkati. KPR lagunya mana? Iya nih KPR nih, nggak konsen. Lagunya mana KPR? KPR masih di mute. Oh. KPR. Oh, di mute ya. Aku satu laptopnya KPR lagunya mana? nggak bisa. Halo CPD. Makasih Pak Midian. Soalnya makasih. Ya, Ini CPDana. Terima kasih Pi Tina. Makasih Dana. Terima kasih PM. Oh, ada Dana, ada si Terima kasih semua. Ya? Ada nih ininya. Mukanya. Malah dua. KPR sama anak gadisnya. Ya. Ada PIC Dani. Makasih Keke. PIC Dani, bikin stiker cepat. Iya, iya. Gimana situasi politik di Malaysia saat ini? Waduh. Raida. Suaranya bergema. Situasi politik. Kasih host Raida dari Malaysia aja pakai ini bendera merah putih. Nanti gantian ya. Merdeka Malaysia kita pakai bendera Malaysia di sini. Kita bendera Malaysia ada bintang-bintangnya susah loh. Dari di mana ya? Oh, enggak. Download aja bro, download di internet terus ditempel. Nanti dulu tanya dulu, Raida mau pindah warga negara nggak? Mau tetap warga negara kerajaan sorga dia. Halo. PIC Dani, besok ulang tahun Malaysia ada acara nggak? Besok? Ya, bikin PIC Dani. Belum. 31. Bikin PIC Dani. Ayo bikin acara. Kita diundang nggak? Bikin ya. Bikin acara PIC Dani ya. Bikin ya. Bikin apa ya? Digabung aja. Ada Sabah, ada Sarawak. Iya, Sabah, Sarawak sudah. Bikin ya. Sama tim D. Tim D ikut, nanti tingkat tim D yang lain pada ikut aja. Nanti dibincang ya, PIC. Bikin ya. Siap ya Dani ya. Grup nanti. Dicoba dulu. Ya, nanti. Nanti kita bikin grup. Mas Dani. Ya. Mas Dani. Cerita dong apa yang terjadi. Kami dengar sedikit. Malaysia, supaya tahu juga. Cerita apa ya? Kaget sedikit tadi hari ini. Pembunuhan Perdana Menteri dan kabinet. Oh iya, di ini politik di sana. Ya, sekarang saya pikir belum ada ini apa ya dipanggil? Pastian. Ya. Perdana Menterinya belum ada lagi. Sekarang masih menunggu. Mundur. Gimana ya? Mundur. Ya, masih menunggu. Dari ini siapa? Raja Agung. Ya, Raja itu. Agung ya, Sri Paduka Agung. ya. Di Indonesia yang terkenal itu Perdana Menterinya dibandingkan rajanya. Iya. Raja kan turunan. Ya, Raja itu yang apa? Yang siapa yang menjadi Perdana Menteri itu raja yang berkuasa di sana. Dia yang menentukan. Oh. Ya. Jadi PIC Dani nggak bisa ya? Padahal PIC Dani kalau mau jadi bisa loh, pendukungnya di GBA 23.000 dukung. Nggak bisa, itu kan lain. Jadi bikin partai ya, partai GBA gitu ya. Boleh Dani, didukung tuh sama Indonesia tuh. Ayo Dani nanti dibikin ya, buat Malaysia ya. Boleh. Nanti nanti kami diskusi dulu. Ya boleh. Yang khotbah dari mana? Dari Malaysia apa dari Indonesia? Nanti kami nyanyi. Yang ini yang apa namanya sharing firman. Bukannya hari ini juga ada ini acara Sabah ya?
Hari ini disatuin. Tim G. Ini ada acara di tim G. Nanti kita punannya kita dari tim D. Tim G. Pamidian yang merantau ke sana kemarin. Gara-gara dia khotbah di sana, akhirnya pada bikin tes Sarawak. Oke ya, host ini. Host Raida, siap-siap ya, Delia. Sama kereta lagi ya. Ya, kita nanti ini ya. Tanggal berapa kira-kira? Hutnya Malaysia tanggal berapa? 31 itu hari Selasa ya. 2 minggu lagi berarti. Keburu lah Dani. Selasa. Iya. Keburu. Meeting besok. Iya boleh nanti besok kita meeting. Aku live dulu ya. Pamidian lagi, Pamidian udah keluar ya? Ada masih. Pamidian bisa nggak? Bisa. Enggak, soalnya yang Pamidian yang dikenal di Malaysia soalnya di Sabah. Iya. Soalnya bolak-balik Boleh, sana ya, kasih Pak. tema Kalau boleh. kangen, kalau cari kangen nanti bahannya dari Pak Dani aja, dari si Dani, oh enggak. Boleh. Nanti Sabrina juga diundang deh dia deh. Iya. Dia tadi yang mau ikut semuanya hari aku ini. live dulu ya. Aku mau ikut yang Zoom yang satunya di tim Pak Edi. Oke. Oke. Udah oke kalau gitu. Semuanya nanti kita meeting lagi ya. Selamat berkati ya semuanya.